Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Weton, Wijaya Karya Beton. Ya, kita lihat kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya tentunya. Oke, kita langsung aja kita ke analisis. Ya, ingat nih, ini satuannya rupiahnya penuh, angkanya jadi banyak. Oke, satuannya penuh. Oke, dari data yang saya dapatkan untuk Weton, kita cek dulu untuk riwayat bagian dividennya dan perusahaan ini gitu ya. Dia berbeda dengan Wika ya. Kalau Weton ini dia 3 tahun belakang dia bagi dividennya dan ini jelas ya. Dari tahun buku 2014 sampai sekarang 2024 ya tahun bukunya ini dia rutin bagi dividennya. Artinya perusahaan ini stabil ya. Baik sekali gitu. Dan ini IPO 2014 tapi dia juga bagi dividen tahun buku 2014 juga ya. Jadi ini perusahaan dari awal dia IPO dia itu memang sudah awal yang baik ya sampai sekarang. Penting buat saya lihat perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, stabil gitu. Karena kalau perusahaan nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas aja, ya. Atau mungkin ada masalah sama bisnisnya gitu belum stabil atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Gitu ya. Jadi penting kita mencari perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Labanya ada, uang kas tunainya juga ada ya. Oke ya ini kita cek yang pertama untuk kas Tarakas ya. Jadi ini oke ya 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Oke, kas Tarakas kita lihat dulu ya. Kenapa harus lihat kas Tarakas? Ya, karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank, ya. Jadi jangan terlalu sedikit karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan bisa kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansi atau mungkin pinjaman ke bank ya. Ya, jadi hati-hati ya selalu perhatikan kas Tarakasnya di awal. Dan untuk kondisi kas Tarakasnya dia memang turun ya 334 miliar. Detailnya nanti kita cek di laporan arus kas. Oke, kita lihat untuk ekuitasnya dulu ya. Langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah pos keuangan yang menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si Weton dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,7 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, bisa bagi dividen. Ya, ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misal perusahaan saldo laba yang negatif atau defisit, ya perusahaan nggak akan bisa bagi dividen, artinya rugi melulu. Ya kalau rugi melulu termasuk kategori perusahaan bermasalah. Ya jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik. Ya gitu. Oke, selanjutnya kita cek untuk ekuitas pemilik. Ya, ini kita pindahin dulu angkanya. Ya, untuk lihat rasio dasarnya aja PBV. Ya, banyak yang nanya kenapa Pak harus dilihat. Ya, PBV aja gitu ya. Kita gunakan rasio yang umum gitu. Ini kita lihat dulu ya di ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,89. Artinya Weton ini berdasarkan rasio ini ya telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,89 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar itu telah profit 890 juta. Tapi ingat itu di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi kalau dividen ini dikembalikan kembali ya, dimasukin gitu ya, angkanya dihitung ulang, ini pasti nilainya udah di atas 1. Ya kalau udah di atas 1 artinya udah balik modal ya, jadi perusahaan yang baik ya. Dan secara PBV ini memang dia di 0,22 ya, dengan potensi profitnya sekitar 353% kalau dia mencapai ke buku book value-nya ya di 413 gitu. Ini memang bisa peluang juga sih ya. Cuman kenapa nih ya kok PBV dihargai rendah ya? Nanti kita cek coba di baik segi profitabilitas dan juga dari arus kasnya ya. Nah, ini 0,22 harga 91 nih. Ya per tanggal 29. Katanya memang di luar radar saya ya, ini saham request. Oke, ya kita sekarang ke pendapatan dulu. Ya. Oh sebentar, ini ada nilai bonus. Ya, nilai bonus ini perusahaan ini si Weton sudah dihargai di bawah nilai saldo labanya ya di 0,46. Jadi memang secara PBV gitu ya ini memang sudah murah gitu. Cuman kembali ya harus dilihat kembali gitu. Jangan mudah terpatok sama PBV aja karena bisa jadi book value, value trap. Oke, untuk pendapatannya kita pindahin dulu. Segini aja deh zoomnya kita tambahin dulu ya sebentar ya, maaf. 230 gitu, 250. Oke ya. Nah, ini kita harus lihat ya pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan.
Ya, jadi perusahaan yang baik bertumbuh, ya pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa atau beton yang dijual weton ini dia disukai oleh pelanggannya, ya disukai oleh pasar. Gitu. Nah, memang untuk kinerja pendapatannya memang ini turun sekitar 866 miliar. Ya, gitu. Jadi ya mungkin kinerja lagi turun gitu, mungkin pembangunan mungkin lagi nggak semasif mungkin periode-periode sebelumnya ya di 2024. Nah, jadi nanti si pendapatan itu akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, ya. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ini penting kita harus lihat laba bruto. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Nah, ini memang gross profit marginnya 5%. Ya, jadi kalau 5% itu ibarat teman-teman jual barang 100.000, ambil untungnya cuma 5.000 ya kotornya gitu. Nah, 95 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya ya. Jadi carilah perusahaan dengan laba bruto setinggi mungkin, gross profit margin setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, jadi kadang GPM kecil juga nggak masalah selama dia mainnya di volumenya tinggi gitu ya. Profit ya itu juga sama aja, ujungnya juga untung juga gitu ya. Nah, nanti si laba bruto itu ya tadi harus tinggi mungkin karena nanti semakin besar laba bruto, semakin juga besar laba bersihnya. Ya, nah memang untuk kinerja laba bruto emang ini lagi turun juga ya. Jadi ya sudahlah kalau lagi turun ya. Nanti laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak ya. Nanti keluar laba periode berjalan. Ya, mana laba periode berjalan yang ini? Ya. Nah, ini lihat ya, teman-teman bisa lihat ya. Dari hasil penjualan ya 2,5 triliun gitu ya. Laba bersihnya 8 miliar ya. Jadi net profit marginnya cuma 0,3, ya kurang dari 1% malah. Ya gitu ya, jadi ambil untungnya kecil sekali gitu. Jadi mungkin bisa jadi ya perusahaan ini gitu ya, si Weton ini dia ya mungkin kurang menarik ya secara profitabilitas gitu. Dan ya memang juga betul juga ya, secara PER juga ini 71 ya. Artinya teman-teman kalau membeli teman-teman harus tahu dulu ya, PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau beli PER 71, ya holding period itu sendiri kan 71 tahun. Ya gitu, makanya kenapa saya atau investor lain juga banyak cari yang PER di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal ya, secara profitabilitas lebih murah. Gitu. Ini kan laba berapa tuh? 0,96 ya, 1 lah ya. Anda keluar 91 gitu ya, keluar uang 91 untuk mendapatkan perusahaan yang labanya per sahamnya itu ya 1 rupiah ya. Jadi kan kalau misalnya ini kita beneran literally 1, sebenarnya berarti Anda butuh 91 tahun untuk balik modal gitu. Jadi makanya kemahalan sekali gitu. Jadi mungkin bisa jadi dengan adanya ya sentimen seperti ini, jadi harga terdorong jadi turun terus ya. Bisa, tapi berpotensi juga ini si Weton kalau misalnya dia turn around tiba-tiba dia kinerjanya baik, ini pasti orang-orang pada berbondong, harga langsung melonjak naik. Bisa jadi si skenario seperti itu ya. Cuman kembali lagi kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana. Oke, selanjutnya kita lihat untuk secara ini ya, penerimaan laporan arus kasnya secara operasionalnya. Ya, ini sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Kita cek untuk penerimaan kasnya dulu. Dan ini kita harus tahu ya, kalau penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual. Ya, jadi diakui aja, dicatat di atas kertas saja, tidak memperhitungkan jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, nah, jadi ini kan rasio tinggi nih 119%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 119 juta. Nah, kok ada bisa lebih selisihnya? 19 juta itu selisihnya itu adalah bukan uang ya, mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ya, jadi makanya rasionya harus tinggi. Ya, karena si uang kas itu tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank, oke? Ya, jadi dia bilang pendapatan 2,5 triliun, penerimaan kas 3 triliun ya. Sekarang kita gunakan tuh bayar supplier, karyawan, direksi dan seterusnya, dan net CFO-nya di sini negatif ya, 2 periode berturut-turut. Ya, ini nggak baik ya. Gitu. Kenapa? Artinya bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Uangnya habis untuk bayar operasional, ya. Lihat tuh. Uang terima sudah capek-capek ngumpulin uang 3 triliun ya. Bayar supplier 2,8 triliun, sisa 200 miliar bayar ke direksi karyawan, nggak nutup operasionalnya. Ya, dalam jangka panjang ini nggak sehat. Gitu ya. Jadi betul, perusahaan betul untung gitu, tapi kalau operasional nggak nutup ya sama aja nggak menghasilkan apa-apa. Buat apa teman-teman punya bisnis yang ya katakanlah untung di atas kertas gitu ya, uangnya habis untuk bayar operasional. Apa? Itu nggak menghasilkan apa-apa kalau buat saya ya gitu. Jadi kalau udah apalagi ini 2 periode seperti ini udah tanda waspada ya, waspada sekali gitu.
Oke, selanjutnya kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya, ini nilainya negatif ya, artinya bagus juga, artinya dia masih berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, ini memang tuh ya. Cuma memang dia nggak seagresif periode sebelumnya ya, dia cuma 43 miliar, kalau sebelumnya 107 miliar ya. Oke, untuk aktivitas pendanaannya ini kita lihat nilainya negatif ya. Nah, kalau negatif seperti ini dia bagus. Kenapa? Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membayar dividen juga. Ini kita lihat tuh ya. Di sini tuh pembayaran dividen ya kepada pemegang saham tuh ngasih 6,5 miliar. Ini bagus sih sebenarnya ya. Di tengah eh, katakan ini kesulitan kasnya gitu, CFA-nya nggak menghasilkan uang, tapi perusahaan ini si Weton ini masih berbaik hati loh, dia masih mau membagikan uang kas yang tersedia ya dalam bentuk dividen. Itu ini baik gitu ya. Jadi sebenarnya ini apresiasi juga untuk Wetonnya ya, berharap aja supaya Weton kinerjanya nanti semakin lama semakin membaik ya, bisa stabil kembali gitu kan. Ini secara bisnis memang lagi nggak stabil ya gitu ya. Jadi perlu waktu lah. Nah, lihat nih ya, kalau misal positif dia ambil pinjaman. Tuh ya, kalau pelunasan pinjaman nilainya negatif. Ya dari sini negatifnya banyak ya. Artinya perusahaan di periode sekarang memang lagi fokusnya mungkin pelunasan pinjamannya yang mungkin yang udah ada gitu. Nah, ini polanya ini jarang sekali ya. Polanya min dan ada penurunan kas yang sangat besar ya. Artinya kalau penurunan kas ini gitu ya, dia harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya dia nggak akan bertahan lama kalau kayak gini ya. Jadi harus ada salah satu yang stabil ya, entah dari CFO-nya stabil atau enggak antara suntik modal atau ambil pinjaman lagi ya, kalau nggak kasnya nanti habis gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya, ini sangat-sangat nggak, dan pola kas ini jarang sekali terjadi ya, min dan ada penurunan kas terus ini jarang sekali. Oke, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnis ya. Resiko bisnisnya kita kembali ke atas, kita lihat secara likuiditas dan solvensinya ya. Kita pindahin dulu. Oke ya, sekarang untuk likuiditas jangka pendeknya kita pindahin dulu. Oke, 42. Oke, secara likuiditas sih memang ini rasio lancar, dia sedikit di bawah normal ya, kan standar bisa 1,5, ini 1,27, dan rasio kas ini lemah ya, posisinya 0,1 ya. Karena apa gitu ya, uang di dompet 262 miliar tapi kewajiban yang harus dilunasi kurang dari setahun itu 2,6 triliun ya. Jadi ini lemah sekali gitu, apalagi didukung dengan ini ya CFO yang negatif ya, jadi bisa nggak menghasilkan uang tunai. Jadi ini resiko tinggi menurut saya ya, resikonya tinggi. Nah, sekarang kita lihat untuk short term debt-nya ada apa aja ya. Ada pinjaman jangka pendek, pinjaman bank ya, nggak ada urus obligasi dan suku. Oke, kita ambil 2 pos ini aja ya, kita jumlahin dulu. Oke ya, 40. Oke ya, ini kita lihat ya. Ini untuk rasio kas terhadap short term debt ini masih bagus ya, di 3,29. Artinya kas ini masih mencukupi ya. Uang di dompet terus 62 miliar, utang ke bank 79 miliar ya. Jadi untuk resiko gagal bayar setidaknya masih bisa dikurangi ya. Tapi ini berharap dong ya, berharap sekali ini dia stabil ya, si bisnisnya ini gitu kan. Ini nggak enak dilihatnya gitu ya. Jangka panjang kalau jadi owner sih kayak udah pusing gitu ya gitu. Oke, sekarang untuk solvensinya jangka panjangnya kita pindahin dulu. Oke ya, nah ini bagus ya, daerah di 0,76 masih rendah. Untuk spesifiknya di long term debt to equity-nya di sini ada ini ya, pinjaman cuman 1 poin aja ya, pinjaman jangka panjang aja ya, kita pindahin dulu. Oke ya, ini kita lihat ya, untuk long term debt to equity ini masih rendah ya di 0,04. Jadi saya rasa ini memang untuk jangka panjang sih masih aman lah ya, masih cukup rendah resiko ya. Mungkin resikonya mungkin buat saya mungkin rendah ke sedang lah ya, tapi tapi untuk jangka pendek ini resikonya agak tinggi ya, tinggi lah karena ini bisnisnya nggak berjalan dengan baik ya. Oke, jadi Weton setelah saya pindahkan data-data keuangan ini memang sih termasuk kategori perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun ke belakang bagi dividen ya ada nilai tambah untuk pemegang saham meskipun keadaan kondisi bisnisnya memang sedang tidak stabil ya. Saldo labanya positif telah profit 0,89 kali modal awalnya di luar dividen. Potensi profitnya secara PBV itu 353% ya, sekarang di PBV 0,2 gitu ya. Tapi ingat ya, ini hati-hati gitu ya. Memang ini berpeluang tinggi gitu, cuman kadang perlu waktu ya. Ini kemungkinan sih ini turn around ya, cuman ini resiko tinggi lah. Per ini memang kemahalan ya, 71 gitu ya, holding period sudah ke 71 tahun kalau buat saya. Dan secara resiko bisnis likuiditas ini secara rasio likuiditas memang mix ya, cuman untuk yang terpenting sih ya
kasus short term debt ini masih aman gitu. Cuman kembali harapannya untuk perbaikan kinerja bisnis aja lah gitu ya. Secara solvensi sih ini masih rendah ke sedang lah resikonya ya buat saya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk weton ya. Nggak tahu nih, menarik nggak ya weton untuk teman-teman? Langsung aja tulis di kolom komentar ya pendapatnya. Dan itu aja yang paling saya harus selalu sampaikannya, bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi kalau untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 gimana, tahun depan gimana saya nggak tahu ya. Teman-teman yang harus proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut apakah masih bagus atau enggak. Dan kembali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi kalau untuk masalah harga besok naik atau turun saya nggak tahu ya, itu bukan fokus saya gitu ya. Silahkan terserah market aja ya, bagaimana market mau menghargai di harga berapa ya. Ini sekarang 91, besok nggak tahu dia, terserah market aja. Lalu untuk masalah valuasi murah atau mahal, kembali lagi ya teman-teman yang harus menilai sendiri gitu ya. Ini jangan berpatokan sama pendapat orang lain lah. Anda harus menghitung sendiri ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semua kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.